Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa yang sebentar lagi boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, karisma atau kado atau talenta, karunia yang diperoleh tiap-tiap orang dari Tuhan Allah. Lebih tepatnya karis atau anugerah yang berasal dari kata Yunani. Itu adalah pemberian yang Tuhan berikan, bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan karena kemurahan hati Tuhan. Dan pemberian itu, karunia itu harusnya akan kita pakai senantiasa untuk melayani. Dikatakan di sini, layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi karisma atau karis yang kita peroleh dari Tuhan hendaknya kita pakai untuk melayani tiap-tiap orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbagai anugerah atau karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Ada rupa-rupa karismata atau karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Kalau kita melihat di bagian Alkitab, ada yang di Roma 12 ayat 1, Korintus 7, 12, 13, 14, Efesus 3, 4, 1 Petrus 4 dan sebagainya. Di situ disebutkan contoh dari karisma, yaitu melayani, memberi, memimpin, mengajar, menjadi nabi, menolong, bahasa lidah, bijaksana, menjadi rasul, mengatur, murah hati, bernubuat, rela hidup sederhana, menggembalakan, menyembuhkan, membesarkan hati, mengusir setan, mengabarkan Injil, suka memberi tumpangan dan sebagainya. Bahkan ada pula catatan tentang orang-orang yang dipenuhi Roh Allah sehingga cakap untuk mengukir kayu, menenun kain dan mengasah batu permata untuk menghiasi bait Allah. Itu dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11 dan pasal 35 ayat 30 sampai 35. Ada juga misalnya karisma bernyanyi dan bermain musik. Kalau kita membaca karisma dalam Perjanjian Lama, banyak sekali bakat-bakat atau talenta atau karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Tetapi karunia-karunia itu harus bisa untuk menjadi berkat bagi sesama. Bahkan karunia adalah aset yang sangat berharga bagi gereja. Sebab karisma atau kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah pemberian dari tangan Tuhan.
Tuhan memberikan berbagai macam talenta atau karismata atau kasih karunia kepada gereja atau kepada setiap orang bukan secara sembarangan, melainkan dengan rencana dan maksud agar gereja bertumbuh dan berbuah, dan agar kita juga dapat berbuah, kita pribadi dapat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama untuk saling melayani. Karena itu gereja sangat keliru bila menutupi atau menghalangi berkembangnya kasih karunia yang ada pada warganya. Jika karismata itu nyata-nyata menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat. Sungguh keliru bila gereja tidak menemukan atau tidak memanfaatkan dan tidak mengembangkan kasih karunia yang mendatangkan faedah bagi gereja secara keseluruhan. Kalau kita ingat cerita dalam Alkitab, dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan yang memberi talenta itu marah sekali kepada hamba yang menyembunyikan talenta pemberian Tuannya dalam tanah. Dikatakan di sana, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Matius 25 ayat 14 sampai 30. Karisma atau kasih karunia itu yang kita peroleh dari Tuhan, yang diberikan kepada kita, itu berarti bukan kita pasif tinggal menerimanya saja, tetapi harus bisa kita mempergunakannya. Jangan lalai. Bahkan Paulus berkata tentang berlatih dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia serta mengobarkan karunia. Itu tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 2 Timotius ayat 1 sampai 6. Dengan berubahnya zaman, berubah pula bentuk-bentuk pelayanan gereja. Sebab itu, pelayanan juga membutuhkan karismata atau kasih karunia yang mungkin baru yang ditemukan, lalu kemudian dikembangkan. Karismata atau kasih karunia bisa berubah sebagaimana keadaan dan kebutuhan gereja juga berubah. Artinya, apapun kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada gereja melalui diri kita masing-masing, karismata atau kasih karunia itu diberikan bukan untuk disimpan, melainkan untuk dipakai. Mari kita melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sungguh senang kita di dalam menerima pemberian Tuhan. Tetapi pemberian itu juga sekaligus penugasan agar kasih karunia itu dilakukan, lalu kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah maksud Rasul Petrus ketika ia menulis agar kita mengelola karisma sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itulah nats yang kita baca ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu kita semua tanpa terkecuali adalah karismatik, yaitu penerima karismata. Kita masing-masing sudah menerima kado dari Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah pemberian Tuhan itu, kado yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma itu, sudah dipakai, sudah disyukuri, sudah menjadi berkat bagi orang lain dan bahkan bagi kita sendiri,
Atau kado itu masih disimpan, bahkan mungkin kado itu malah belum dibuka bungkusnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari mengembangkan seluruh karunia yang Tuhan beri kepada kita secara cuma-cuma. Talenta-talenta kita. Kita berikan melalui pelayanan kita, melalui gereja kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui talenta-talenta, karismata-karismata yang kita miliki. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh diingatkan agar kami semua boleh memakai talenta-talenta yang kami miliki untuk pelayanan kami kepada Tuhan. Agar Tuhan, gereja-Mu dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini melalui talenta-talenta yang ada melalui warganya, jemaatnya. Sehingga gereja Tuhan boleh berkembang, berbuah, dan menghasilkan banyak berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu melalui talenta-talenta yang kami miliki. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.